Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Khamas karya dari Syekh Muhammad bin Athuruddin Al-Attar ya. Sekarang di halaman 133 Al-Ismu Rabi', penjelasan tentang Asma'ul A'dzam yang keempat, yaitu bunyinya adalah Ya Rahmana kulli syai'i wa rahimah. Ya Rahmana kulli syai'i wa rahimah. Ya Rahmana hidat kang welas asih. Ya Rahmana kulli syai'in hidat kang welas asih saben-saben suwiji wa rahimahu lan kang melasi kulli syai'. Jadi memang bacanya pendek, cukup Ya Rahmana kulli syai'in wa rahimah. In quri'a bi fathin nun, kalau seandainya dibaca fathah nunnya jadi Ya Rahmana kulli syai'in bi fathin nuni rahmani wa kasri lami kulli syai'in. Jadi di fathah nunnya lafaz rahman ya, rahmana, dan dibaca kasroh lamnya kulli syai', lamnya dikasroh, maka manfaatnya ya takallamu ma'ahu al-asyjar. Nanti orang ini bisa berbicara, bisa mengerti bahasa tumbuhan atau pohon-pohonan. Wa in quri'a bi dhammin nun, kalau seandainya dibaca domah nunnya jadi Ya Rahmanu kulli syai' ya. Wa fathil lam, jadi bacaannya jadi Ya Rahmanu kulla syai', maka yazidullah hujjatahu, maka akan dikuatkan hujjahnya. Wa yajidu mahabbatahu lillahi ta'ala, dan orang ini akan menjadi mahabbah, cinta kepada Allah. Wa tuqadha jami'u hawaiji, dan Allah akan mengqadha, mengabulkan semua hajat-hajatnya. Wa yahsullahu al-qubul fi a'yunil khalaik, dan hasil bagi orang tersebut diterima ya, semuanya diterima dalam pandangan makhluk atau manusia. Jadi semua ucapannya itu diterima oleh semua makhluk. Mari kita lihat untuk bahasa Ibrani atau bahasa Suryani dari asma yang keempat. Al-Ismu Rabi' ya, untuk asma yang keempat itu adalah kalau kita wiridannya menggunakan asma Suryani atau asma Ibrani, berarti yang dibaca adalah Ya amwaqilu bihaqi tahfatun. Ya amwaqilu bihaqi tahfatun. Ya amwaqil bihaqi tahfatun. Ini adalah tafsiran dari Ya Rahmana kulli syai'in wa rahimah ya. Itu tafsiran daripada Ya Rahmana kulli syai'in wa rahimah. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Arab itu di dalam kitab Kasiful Ahyar milik Nabi Khidir, itu bunyinya adalah Ya amwaqilu bihaqqi tahfatun ya. Adapun untuk hajat-hajatnya kita lihat di halaman 209. Nah, loncat ke 209. Al-Ismu Rabi' untuk nama yang keempat Ya Rahmana kulli syai'in wa rahimah ya. Wa ismun jamaliyun. Jadi ini adalah nama yang indah. Wa khasyatuhu qada'ul hawaij.
Adapun hajatnya itu adalah untuk mengabulkan semua hajat. Wa mabahatul mahbub juga untuk asi-asian. Yaqra'u sab'ata ayamin, tata cara untuk mengaplikasikan amalan ini dibaca selama 7 hari. Kula yaumin alfaini wa mi'atai marotan. Wa mi'atai marotin. Jadi setiap harinya baca sebanyak 1200 kali. Waidon, begitu pula tahudu alfa habbatin min habbatin au syairin wa yaqra'u ala kulli habbatin hadal isma marratan summa yamla'ul qadral jadida bil ma' wa yad'u 'alan nar ila ayyafural ma' wa takunan nar layyinatan fa idza faral ma' qalilan yulqi 'alaihil habbat al-madkurah wa idza sarat layyinatan yukhrijuha minal qidri wa tulqi fil hot awil ma al jari tahsul mahabbah minat tarfaini bi ghayati ma yakun wa aidan in kana mutakabbiran aw muta'ajjiban aw muaddiyan lil khalaik wa yuridu ayyuzilallahu anhu tilkal khosail ad-damimah yang bagi lahu ayaktubah hadal isma bimiskin wa ya'faronin ala kharqatin haririn abyad wa taktubu ismahu wa isma ummihi wa yat afina fil mawdu'il ladhi wa syakinun fih aw yahfiru fi jidarihi bisyartit taharah fil makan wal katib wa ila yuhafu minal halak fa idza fa'ala dhalika bisyara'it al madkurah batalallahu ta'ala jami'a khosailihi ad-damimah bi khosaila hamidatin wa tasifu biha wa yahsullahul haya'ut tam la yaqdiru ayyang duro ila ahadin binatris siddah wal ghadab wa aidan man istighala bidakwati hadal ismi tis'ata wa salasina yauman qala yaumin bilailatihi salasata asara alfan fa idza tammat da'watuhu bisyara'id al madkurah yatakallamu ma'hu jami'ul asya' bilisanil hal wa dhahirullahu ala asrar wa yahsulahul isti'dad fil idrak wal fahmi bi'idnillahi ta'ala wa sahibu da'wati hadal ismi inna dhara ila hadin binadharil qahri halakal mangdur ilaih wa inna dhara binatir rahmah, ya, kalau seandainya dia itu melihat orang dengan pandangan sinis maka orang itu akan celaka. Wa nadhara binati rahmah, kalau seandainya melihatnya dengan walas asih wasafaqah yakunu faizan bil matalib, maka orang itu cepat-cepat akan memenuhi hajatnya. Wa nadhara ila mayitin binatril ahya yuhyi hillahu ta'ala, kalau seandainya melihat orang yang sudah mati dengan pandangan pingin menghidupkan, maka Allah akan menghidupkan mayat tersebut. Ini keajaibannya, ya. Wa nadhara ilal umya wal barusin wal masdumin wal maflujin yabra'una binadrihi, kalau melihat orang yang buta, orang yang penyakit belang, penyakit jadam, itu langsung bisa sembuh. Wa yakunu lahu tasarrufatu ruhillah Isa alaihi salam. Jadi apa yang dikerjakan sama seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi Isa. Jadi mukjizat Nabi Isa itu bisa direngkuh, ya, bisa dipraktekkan dengan menggunakan amalan ini, amalan yang keempat. Waidon man katabu ala kafil eman tohiron fi nafsihi wasyabi hadal ismal arabi wal ibrani wa uliya alal mahbub bihaisu yamsahu kafahu ala dhuhrihi wa yakunu al mahbub asikon wal lihan bila syakin wala tawajjahu ila ghairi abadan wa yadun idza kana asikon wala yaltafit ma'suquhu ilaih yang bagi lau ayasuma salasata ayamin wa yaqra'u hadal isma kulla yaumin khamsami'atin sama yurattibul yaum ar-rabi alama jariyin wa yuhtasul hanaka ghuslan dhahiran wa sholiyat tahiyyatal wudu summa sholli rakaataini li tajida mahabbatu mahbubihi lah wa yaqra'u fihi ma ba'dal Fatihah suratal Ikhlas salasa marratin wa ba'da salam yaqra'u hadal isma salasa mi'atin wa sab'ina
wa syiru al muhib mahbuban wal mahbub muhibban bi qudratillahi ta'ala. Jadi untuk asma yang keempat itu adalah ya rahmana kulli syai'in wa rahimah ya. Jadi isim yang keempat atau asma yang keempat itu yang pertama hajatnya dilaksanakan hajatnya. Yang kedua dicintai oleh orang-orang yang Anda cintai. Yang ketiga menggerakkan cinta ya. Yang keempat dirindukan dirinya oleh semua makhluk atau manusia. Asma keempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan khasiatnya dari asma ini adalah dilaksanakan semua hajat, dicintai oleh orang yang Anda cintai. Asma ini hendaknya dibaca selama 7 hari, tiap harinya dibaca sebanyak 1200 kali ya. Setelah 7 hari ambillah 1000 biji dan biji-bijian seperti biji gandum, biji kopi dan lain-lain. Kemudian Anda bacakan asma keempat ini 1 kali pada tiap-tiap biji asma keempat ini ya, dibaca 1 kali. Kemudian isi triuk dengan air ya, triuknya harus yang baru. Kemudian didihkan air tersebut. Apabila telah mendidih, masukkan 1000 biji tadi yang telah Anda asma. Apabila biji tersebut telah lunak, keluarkan lalu lemparkan biji tersebut ke telaga atau air yang mengalir seperti sungai. Maka orang yang Anda cintai akan mencintai Anda dalam sekejap mata dengan kecintaan yang sangat. Terus, dan apabila ada orang yang sombong, ujub, mengganggu pada yang lainnya, dan Anda menginginkan supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala tabiatnya, maka tulislah asma keempat ini ya. Yang ditulis adalah asma ya rahmana kulli syai'in wa rahimah ya. Kulli syai'in wa rahimah ditulis. Kemudian penulisannya disertakan namanya serta nama ibu kandungnya pada secarik kain sutera berwarna putih dengan tinta yafaron dan misyik. Kemudian pendamlah kain tersebut di tempat dia tinggal atau di bawah dinding rumahnya dengan catatan yang menulis dan tempat memendamnya haruslah suci dari najis. Karena kalau tidak bersih ditakutkan orang tersebut yang akan celaka. Jadi harus suci, kalau nggak suci nanti malah mengenai diri Anda sendiri. Apabila semuanya telah Anda lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semua perangai-perangainya yang tercela dengan tabiat atau perilaku atau akhlak yang terpuji. Orang tersebut akan mempunyai sifat yang pemalu dan tidak kuasa melihat orang lain dengan marah atau dengan tatapan sinis atau sombong ya. Dan barang siapa yang membaca asma keempat ini tiap hari dan malamnya sebanyak 13.000 kali selama 39 hari berturut-turut. Apabila telah sempurna 39 hari, maka orang tersebut akan dapat berbicara dengan segala sesuatu. Bisa bicara dengan binatang, tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan padanya berbagai macam rahasia, cepat paham terhadap segala macam. Dan orang tersebut apabila melihat pada seseorang dengan tatapan tidak suka, maka orang yang ditatap akan mendapatkan celaka. Jika dia menatap dengan tatapan penuh kasih sayang, maka orang yang ditatap
akan mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang dicarinya. Jika dia melihat mayit dengan tatapan hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan mayit tersebut. Jika dia melihat orang sakit, buta, tuli, kusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan si sakit dengan wasilah atau perantara tatapannya orang tersebut. Karena di dalam diri orang tersebut mempunyai tasarrufnya Nabi Isa alaihissalam. Dan apabila orang tersebut menulis asma keempat ini, baik Arabnya maupun Suryaninya pada telapak tangan kanannya, kemudian telapak tangan tersebut diusapkan atau disentuhkan pada punggung orang yang dicintainya, maka orang yang disentuh akan selalu mencintainya dan rindu yang tidak diragukan lagi. Dan orang yang disentuh tersebut tidak akan berpaling ke lain hati selama-lamanya. Apabila Anda menginginkan orang yang Anda cintai sangat mencintai Anda, maka Anda berpuasalah 3 hari. Selama berpuasa, bacalah asma keempat ini sebanyak 500 kali setiap hari. Pada hari keempat, berangkatlah ke sungai yang mengalir, kemudian mandilah di sungai tersebut. Setelah mandi, sholat sunat tahiyatul wudhu, ya, kemudian sholat 2 rakaat dengan niat sholat supaya bertambahnya kecintaan orang yang Anda cintai. Pada tiap-tiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah salam bacalah asma keempat ini sebanyak 370 kali, maka niscaya orang yang mencintai Anda akan dicintai, ya. Dan orang yang dicintai akan mencintainya dengan sangat, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan dari asma yang keempat sampai wal mahbub muhibban bi qudratillahi taala, dengan qudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tahiyatul wudu, ya. Setiap rakaat baca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Ini adalah penjabaran daripada asma yang keempat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.